Baik, pada video ini kita akan belajar soal dan pembahasan penerapan fungsi linear dalam analisis break-even point dan perencanaan laba. Karena ini fokus pada soal dan pembahasan, kita langsung saja ke soalnya. Ini adalah soal yang kita punya. Diketahui seorang produsen menjual produknya seharga 50 per unit. Biaya variabel setiap unit produknya adalah 40% dari harga jual. Biaya tetapnya adalah Rp30.000. Pertanyaan pertama, berapa unit produksi pulang pokok? Tunjukkan perhitungan dan gambarnya. Jadi ada dua yang harus kita kerjakan pada soal pertama. Yang kedua, berapa labanya jika produk yang terjual adalah 10.000 unit? Kemudian yang ketiga atau C, berapa unit produksi pulang pokok atau BEP yang baru jika harga jualnya naik menjadi Rp75? Awalnya 50, sekarang jadi 75. Yang D, berarti untuk harga Rp75 per unit, maka berapa labanya jika produk yang terjual itu tetap, yaitu 10.000 unit. Baik, kita mulai dari soal yang A. Berapa unit produksi pulang pokok? Kita ke papan tulis. Produksi pulang pokok atau BEP itu adalah situasi ketika total revenue atau total pendapatan itu sama dengan total cost, ya. Pendapatan jumlahnya sama dengan biaya, sehingga tidak untung dan tidak rugi. Kita tahu dari teori kalau total revenue itu adalah perkalian antara harga dikali dengan kuantitas. Kemudian total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kita masukkan informasi yang ada pada soal. P pada soal disebutkan adalah 50 per unit. Kita ganti P dengan 50. Sementara Q-nya tetap, karena Q-nya adalah yang kita cari, yaitu Q BEP nanti. Q adalah total penjualan yang akan menghasilkan kondisi BEP, yaitu kondisi tidak untung dan tidak rugi. Sama dengan fixed cost, sudah ada di soal, fixed cost-nya adalah 30.000. Kita ganti fixed cost dengan 30.000. Ditambah dengan variable cost. Variable cost itu sendiri adalah perkalian antara variable cost per unit dikali dengan Q. Pada soal disebutkan bahwa biaya variabel setiap unit produk adalah 40% dari harga jual. Maka variable cost sama aja dengan variable cost per unitnya adalah 40% dari harga jual. Harga jualnya adalah 50. Berarti dikali dengan Q. Maka ini akan menjadi 40% adalah 0,4 dikali dengan 50 dikali dengan Q. 0,4 dikali dengan 50 itu adalah 20. Berarti ini 20 Q. Maka 20 Q-nya bisa kita pindah ke sini menjadi 20 Q. Baik, kita sudah punya Q di sebelah kiri dan Q di sebelah kanan. Untuk mencari Q BEP-nya, semua yang ada Q-nya kita pindah aja ke sebelah kiri. Berarti 50 Q dikurangi dengan 20 Q sama dengan 30.000. 50 Q dikurangi dengan 20 Q akan sama aja dengan 30 Q sama dengan 30.000. Maka Q akan sama dengan 30.000 bagi dengan 30. Q sama aja dengan 1000. Oke, kita juga bisa mencari ini sebenarnya dengan rumus yang sudah jadi. Yang mana kita tahu di dalam rumus Q BEP itu sama aja dengan fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kalau pakai rumus ini, sebenarnya ujung-ujungnya nanti jawabannya pasti sama. Fixed cost-nya adalah 30.000, harganya adalah 50, dikurangi dengan variable cost per unitnya tadi dapatnya adalah 20. Ya. Ini lebih cepat jadinya. Ini menjadi 30.000 dibagi dengan 50 kurangin 20 adalah 30.
hasilnya adalah 1000. Hasilnya sama ya. Oke, selesai setengah dari soal A, yaitu perhitungannya sudah selesai. Sekarang tunjukkan gambarnya. Gambar dari representasi apa yang kita hitung tadi. Coba kita ke papan tulis selanjutnya. Untuk membuat gambarnya, kita perlu membuat pertama sumbu vertikal, kemudian satu lagi itu adalah sumbu, mohon maaf, ini agak bengkong, kita luruskan dulu. Ini adalah sumbu horizontal. Yang sumbu horizontal ini merepresentasikan key atau kuantitas yang terjual. Sementara sumbu vertikal ini merepresentasikan beberapa hal sebenarnya. Tapi intinya ada dua sih. Satu revenue, satu lagi adalah cost. Oke, di dalam gambar ini kita harus menggambarkan beberapa hal yang ada di informasi soal tadi. Yang pertama adalah total revenue atau total pendapatan. Total revenue sama aja dengan P dikali dengan Q. Berarti ini sama aja dengan P-nya 50 kali dengan Q. Maka kita membuat gambar suatu fungsi 50 Q. Berarti karena dia mulai dari 50 Q, maka fungsi ini mulai dari 0. Maka fungsinya kurang lebihnya kita buat seperti ini ya gambarnya. Ini adalah fungsi total revenue. Total revenue sama dengan 50 Q. Oke, fungsi yang kedua adalah fungsi fixed cost. Fixed cost-nya tadi adalah 30.000. Karena ini konstanta, maka garisnya mesti datar ya. Kita anggap aja di sini nih, ini adalah fungsi fixed cost. Fixed cost-nya sama dengan 30.000. Berarti titik ini adalah titik 30.000 di sumbu vertikalnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi variable cost. Variable cost tadi adalah variable cost per unit kali dengan Q. Kita udah hitung sebelumnya, kalau variable cost per unitnya adalah 20, yaitu 40% dari harga. Maka ini menjadi 20 Q. Maka fungsi untuk variable cost itu adalah 20 Q. Karena gradiennya itu lebih kecil daripada gradien total revenue, maka dia akan lebih datar ya. Berarti kurang lebihnya beginilah ya. Ini adalah fungsi variable cost sama dengan 20 Q. Sekarang fungsi total cost ditulis di mana nih? Kita batasi dulu. Total cost sama dengan fixed cost tambah dengan variable cost. Fixed cost-nya adalah 30.000 tambah dengan variable cost-nya adalah 20 Q. Kalau kita lihat di gambar, fixed cost yang ini, variable cost yang ini. Kalau gitu, fungsi total cost adalah penjumlahan dari kedua gambar ini. Maka gambarnya adalah kurang lebihnya inilah ya. Dia harus sejajar nih dengan variable cost. Ini adalah fungsi total cost. Yang mana fungsi total cost-nya tadi adalah 30.000 tambah 20 Q. Terus yang mana dong titik BEP-nya? Ingat, BEP terjadi ketika total revenue sama dengan total cost. Kalau gitu, titik BEP-nya adalah perpotongan antara fungsi total revenue dengan total cost. Berarti garis yang ini dan garis yang itu. Mereka berpotongan di sini, maka ini adalah titik BEP-nya. Ini titik BEP-nya nih ya. Oke. Ketika BEP ini tadi, kuantitas ketika BEP-nya udah kita hitung sebelumnya adalah 1000. Kita tinggal tulis di sini 1000. Kemudian berapa dong revenue atau cost ketika BEP? Kita bisa isi di sini sebenarnya. Total revenue ketika BEP yaitu total revenue ketika Q-nya adalah 1000. Coba kita hitung di sini. 50 kali dengan 1000 sama dengan 50.000. Bisa juga menggunakan total cost.
Total cost-nya berarti sama aja dengan ketika Q-nya lagi-lagi 1000. Maka 30.000 tambah dengan 20 kali 1000. Ini sama dengan 30.000 tambah dengan 20.000. Hasilnya lagi-lagi 50.000. Maka di sini revenue BEP atau cost dalam keadaan BEP adalah 50.000. Oke, gambarnya selesai. Dengan selesainya gambar itu, maka soal yang A juga selesai. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. Pertanyaannya adalah, berapa labanya jika produk yang terjual adalah 1000 unit? Atau quantity yang terjual adalah 1000 unit. Sementara tadi, quantity BEP itu adalah 1000. Oke, ini jelas untung ya. Karena setelah penjualan setelah 1000 unit, itu sudah untung. Baik, kita langsung hitung aja yang B, laba ketika penjualan 1000 unit. Kita ke papan tulis selanjutnya. Untuk yang B, yang diminta adalah laba ketika penjualan 1000 unit. Maka kita harus cari dulu fungsi laba. Walaupun mungkin sudah kita buat sebelumnya. Laba sama aja dengan total revenue dikurangin dengan total cost. Jadi pendapatan dikurangi biaya, itulah laba. Total revenue kita udah tahu tadi adalah P dikali dengan Q. Sementara total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Kita masukkan angka-angkanya. Total revenue tadi adalah P kali Q, yang mana P-nya 50. Ini adalah 50 Q. Dikurangi dengan fixed cost-nya adalah 30.000. Ditambah dengan variable cost-nya tadi adalah 20 Q. Baik, ini sekarang bisa kita jabarkan menjadi 50 Q dikurangi dengan 30.000 dikurangi dengan 20 Q. 50 Q dengan 20 Q bisa kita kurangkan. Hasilnya adalah 30 Q dikurangi dengan 30.000. Ingat, tadi yang ditanya adalah laba ketika Q-nya adalah 10.000. Maka ini akan menjadi 30 dikali dengan Q-nya 10.000. 10.000 dikurangi dengan 30.000. So, 30 kali dengan 10.000 sama aja dengan 300.000 ya. 300.000 dikurangi dengan 30.000. Ini adalah 270.000. Selesai untuk yang soal B. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah soal yang C. Pertanyaannya adalah, berapa unit produksi pulang pokok yang baru jika harga jualnya naik menjadi 75? Baik, kita langsung aja menggunakan yang C ya, rumus QBEP, yaitu fixed cost dibagi dengan harga per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Tapi, biaya variabel per unit itu harus dihitung terlebih dahulu, karena di sini bentuknya 40% dari harga jual. Mari kita hitung. Biaya variabel per unit sama aja dengan 40% dikali dengan harga. Harganya tadi, mohon maaf, harga yang baru adalah 75, bukan 50 ya. Ini adalah 75. Ini akan menjadi 0,4 dikali dengan 75. Maka ini akan menjadi 0,1 dari 75 kan 7,5 dikali dengan 4. Berarti sama aja dengan berapa ini? 30 ya. Berarti biaya variabel per unitnya adalah 30. Kita masukkan ke rumus. Fixed cost masih sama, 30.000. Dibagi dengan harganya adalah 75 sekarang.
kurangi dengan biaya variabel per unitnya sudah kita hitung 30. Maka ini akan menjadi 30.000 dibagi dengan 75 dikurangi dengan 30, ini akan sama aja dengan 45 ya. Maka ini akan menjadi 30.000, kita hitung dulu ya, 30.000 dibagi dengan 45, hasilnya adalah 666,67. Kalau kita bulatkan, dia menjadi 667 unit. Selesai untuk soal yang C. Sekarang kita ke soal selanjutnya. Untuk harga yang baru, yaitu 75, berapa labanya jika produk yang terjual adalah 10.000 unit? Sama dengan yang soal B, sama-sama 10.000 unit. Tapi harganya sekarang berbeda, yaitu 75. Oke, untuk menghitung soal yang D, maka kita butuh fungsi untuk laba ya, fungsi laba atau P. Fungsi laba yang nomor B tidak bisa kita gunakan karena harganya berbeda. P sama aja dengan apa tadi? P kali dengan Q dikurangi dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Ini sama aja dengan untuk yang baru P-nya 75 jadi 75 Q dikurangi dengan fixed cost-nya masih 30.000. Kemudian dikurangi dengan, ini min kali dengan plus, jadi minus ya. Variable cost-nya berarti sama aja dengan 30 kali dengan Q. Karena tadi biaya variabel per unitnya adalah 30 nih. Ini akan menjadi 75 Q dikurangin 30 Q adalah 45 Q. Dikurangi dengan 30.000. Maka ini P untuk Q-nya 10.000 sama dengan 45 kali 10.000 dikurangi dengan 30.000. Ini menjadi 450.000. Oke, dikurangi dengan 30.000. Maka ini menjadi 420.000. Ini adalah laba ketika terjual 10.000 unit dengan harga 75 per unit. Baik, itu adalah pembahasan untuk break even point dan perencanaan laba. Kita sudahi videonya sampai di sini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.